Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. Oke, baiklah, pada hari ini aku akan melanjutkan pembahasan dari bab 3 proposal penelitianku, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap ojek online, khususnya Gojek, studi kasus pada ojek online di Kota Padang, pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pembimbing Dr. Ibu Sri Ulfa Sentosa, SEMSI, dan Bapak Dr. Alfons Satrianto, SEME. Nah, sebelum itu, aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu lagi. Perkenalkan, namaku Ilmi Marina. Saat ini, aku menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang pada Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 18060105. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasannya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama dari bab 3 ini. Yang pertama yaitu desain penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan ini adalah kuantitatif dengan model desain penelitian adalah purpose-sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Ini menurut Sugiono pada tahun 2017. Lanjut pada poin kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Nah, di sini ada beberapa yang kita bahas. Pada yang pertama yaitu populasi. Populasi ialah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat semesta penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Gojek di Kota Padang. Yang kedua yaitu sampel. Sampel ini adalah objek dari populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian ini adalah sebagian yang diambil dari populasi yang ditentukan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel dipilih menggunakan systematic random sampling, yaitu memilih sampel secara acak sistematik bertujuan agar sampel yang dipilih nantinya dapat mewakili populasi dengan beberapa pertimbangan atau syarat tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Dengan pertimbangan tersebut adalah yang pertama yaitu masyarakat Kota Padang memiliki aplikasi Gojek, dan yang kedua yaitu pernah atau sedang menggunakan aplikasi Gojek. Karena sampel adalah sebagian atau perwakilan dari populasi yang akan diteliti, sedangkan jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka oleh karena itu sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus Hare dalam buku Profesor Dr. Sugiono pada tahun 2017, yaitu N sama dengan jumlah indikator dikali 10. Nah, misalnya jumlahnya ini 18, berarti N sama dengan 18 indikator dikali 10. Berarti jumlahnya N sama dengan 180. Nah, jadi berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah ada sekitar 180 orang konsumen yang pernah memesan atau menggunakan aplikasi Gojek. Di sini, peneliti menggenapkan sampel sebanyak 180 orang responden dikarenakan untuk menghindari terjadinya error, yaitu kesalahan yang terjadi dari kegiatan pengambilan sampel. Misalnya, sampel yang dipilih ini tidak mencerminkan karakter dari populasi yang sesuai dari tujuan penelitian ini. Lanjut pada pembahasan yang ketiga yaitu ada variabel penelitian. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama yaitu variabel endogen, yaitu disimpulkan dengan Y. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh model. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ojek online. Sedangkan yang kedua yaitu pada variabel eksogen, yaitu disimpulkan dengan X. Variabel eksogen ini adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model dan dikarenakan pada model juga. Nah, pada perubahan eksogen adalah perubahan pada variabel eksogen. Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif, promosi, dan tingkat keamanan serta kenyamanan. Pada poin keempat yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data.
Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pendekatan kuantitatif. Nah, setiap responden dibagikan kuesioner yang harus diisi dengan lengkap. Sebelum mengisinya, kuesioner pada para responden diminta untuk mengisi informed consent terlebih dahulu sebagai bukti ketersediaan menjadi responden. Nah, responden ini diminta untuk mengisi sendiri dan langsung dikembalikan kepada peneliti. Masuk pada poin kelima, yaitu instrumen penelitian. Nah, yang pertama yaitu bentuk instrumen. Menurut Sugiono pada tahun 2017, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pengerjaannya lebih mudah dan hasilnya akan lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lebih lengkap, dan lebih sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Nah, adapun bentuk instrumen pengumpulan data primer adalah dengan menggunakan kuesioner atau sebuah angket. Nah, kuesioner yang digunakan disusun dengan menggunakan skala Likert. Nah, dari setiap beberapa pertanyaan pasti mempunyai alternatif pilihan dari jawaban atau tingkatan pilihan jawaban seperti pada tabel berikut, yaitu tabel alternatif pilihan jawaban metode Likert. Nah, di sini ada pertanyaan yang di setiap pertanyaan itu ada tingkatan jawaban dengan skor jawaban. Pada yang pertama yaitu sangat setuju diberikan skor 5, setuju diberikan skor 4, netral diberikan skor 3, tidak setuju diberikan skor 2, sangat tidak setuju diberikan skor 1. Nah, ini sumber metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R dan D pada tahun 2017. Yang kedua yaitu menghitung nilai jawaban. Nah, di sini untuk menghitung nilai rata-rata jawaban responden, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu mean sama dengan sigma n x I sama dengan 0 per n. Nah, keterangannya adalah sigma n x I sama dengan 0 ini adalah total skor, sedangkan per n-nya ini adalah jumlah responden. Masuk kepada yang terakhir yaitu pada poin ketiga adalah TCR, yaitu total capaian responden. Nah, di sini untuk mengetahui masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel ini, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu TCR sama dengan RS per N dikali 100%. Nah, keterangannya adalah RS ini adalah skor rata-rata jawaban responden, sedangkan per N ini adalah nilai skor jawaban. Nah, di sini di mana kriteria dari TCR ini adalah sebagai berikut. 81 sampai 100% itu adalah jawabannya sangat baik, 61 sampai 80% adalah baik, sedangkan 41 sampai 60% itu adalah cukup baik, dan 21 sampai 40% adalah kurang baik, dan yang terakhir yaitu 0 sampai 20% itu jawabannya adalah tidak baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin 2 dari teknik analisis data ini, yaitu analisis induktif. Nah, analisis induktif ini terbagi atas 3. Pada poin pertama yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terbagi 3 pula, yaitu yang pertama adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya, normalitas ini dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini dilakukan untuk melihat apakah di antara masing-masing variabel bebas memiliki korelasi yang tinggi atau tidak. Lanjut pada poin terakhir yaitu pada poin ketiga adalah uji heterokedastisitas. Nah,
Uji heterokedastisitas ini merupakan suatu asumsi di mana variabel pengganggu memiliki varian yang berbeda. Nah, gejala dari heterokedastisitas ini dideteksi dengan melihat apakah ada pola tertentu pada grafik yang telah distandarkan. Masuk pada poin kedua dari analisis induktif ini adalah analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda ini memiliki rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan delta A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E, yang mana Y ini adalah objek online, A ini adalah konstanta, B ini adalah koefisien variabel bebas, yang dimaksud J ini adalah 1, 2, dan 3, X1 adalah tarif, X2 adalah promosi, dan X3 adalah keamanan dan kenyamanan, serta E ini adalah faktor pengganggu atau residual. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin terakhir dari analisis induktif, yaitu poin ketiga adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdapat yaitu pada uji T. Uji T ini adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu T0 sama dengan SB per B, yang mana T0 ini adalah nilai pengujian, B ini adalah koefisien regresi linear sederhana, dan SB ini adalah standard error of the regression coefficient. Nah, yang mana pada taraf pengujiannya, pada poin A, jika T hitung kecil dari T tabel, maka H0 akan diterima dan HA akan ditolak. Sedangkan pada poin B, jika T hitung besar dari T tabel, maka HA akan diterima dan H0 akan ditolak. Di mana taraf pengujiannya delta A sama dengan 0,05 sehingga ada pada 95%. Nah, baiklah, sekian dulu materi pembahasan bab 3 yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada terdapat kekurangan atau kesalahan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.